Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Rivirafang dari kelas 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan hasil observasi saya tentang salah satu tanaman yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tanaman tebu. Tanaman tebu dikenal luas sebagai bahan utama pembuat gula, tetapi sebenarnya tebu juga memiliki banyak manfaat lain yang sering tidak kita sadari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari ciri-ciri tanaman tebu, habitatnya, proses pertumbuhan, manfaat, hingga cara perawatannya. Mari kita simak bersama-sama. Ciri-ciri dan morfologi. Secara morfologi, tebu termasuk dalam keluarga rumput-rumputan atau Poaceae. Tanaman ini memiliki batang yang cukup tebal dan keras, dengan ruas-ruas yang jelas terlihat. Warna batang tebu bisa bermacam-macam. Ada yang hijau, kuning, bahkan keunguan, tergantung pada jenis varietasnya. Tinggi tanaman tebu umumnya berkisar antara 2 hingga 5 meter, sehingga bila ditanam di lahan luas, akan tampak seperti hamparan hutan kecil. Daunnya berbentuk panjang seperti pita, berwarna hijau, dengan tepi daun yang tajam. Ujung daunnya meruncing, sedangkan pangkal daun melekat erat pada batang. Sistem perakaran tebu adalah akar serabut yang menyebar ke segala arah. Akar inilah yang berfungsi menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Tebu sebenarnya juga bisa berbunga, tetapi bunganya jarang terlihat. Bunganya berbentuk malai, berwarna putih keperakan, mirip bunga ilalang. Selanjutnya, habitat dan syarat tumbuh. Tanaman tebu sangat cocok tumbuh di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Tebu membutuhkan sinar matahari penuh sepanjang hari, karena sinar matahari membantu proses fotosintesis yang menghasilkan gula di dalam batang. Tanah yang cocok untuk tebu adalah tanah gembur, dengan drainase yang baik, misalnya tanah aluvial atau tanah lempung berpasir. Tebu juga menyukai tanah dengan kandungan bahan organik yang cukup. Ketinggian tempat yang ideal untuk menanam tebu biasanya di bawah 1.200 meter di atas permukaan laut. Jika ditanam di dataran tinggi, pertumbuhannya akan terhambat dan kualitas batangnya kurang baik. Tebu biasanya ditanam pada awal musim hujan, karena pada masa awal pertumbuhan, tanaman ini membutuhkan cukup banyak air. Namun ketika mendekati masa panen, tebu justru membutuhkan musim kering agar kadar gulanya meningkat. Selanjutnya, manfaat tanaman tebu. Bicara tentang tebu, tentu kita langsung teringat pada gula. Memang benar, batang tebu adalah sumber utama gula yang kita konsumsi setiap hari. Gula dari tebu digunakan untuk makanan, minuman, hingga industri makanan dan farmasi. Namun, manfaat tebu tidak berhenti di situ. Air tebu yang masih segar bisa langsung diminum. Rasanya manis, alami, dan sangat menyegarkan. Air tebu juga mengandung berbagai zat bermanfaat seperti vitamin dan mineral. Ampas tebu yang tersisa setelah diperas tidak dibuang begitu saja. Ampas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, pakan, ternak, bahan kertas, bahkan bahan baku papan partikel ramah lingkungan. Daun tebu sering digunakan sebagai pakan ternak, sedangkan sisa-sisa batangnya dapat dijadikan pupuk organik setelah melalui proses pengomposan. Jadi, hampir semua bagian dari tanaman tebu memiliki manfaat yang berguna. Cara menanam dan merawat tebu. Cara menanam tebu biasanya menggunakan batang, bukan biji. Batang tebu yang memiliki ruas-ruas dipotong, kemudian ditanam secara horizontal ke dalam tanah. Dari ruas inilah akan tumbuh tunas baru. Setelah ditanam, tebu perlu disiram secara rutin, terutama pada minggu-minggu awal. Pemupukan juga penting agar batang tebu tumbuh besar dan menghasilkan banyak gula. Pemupukan bisa menggunakan pupuk organik maupun pupuk kimia sesuai kebutuhan tanah. Tanaman tebu juga memerlukan perawatan berupa penyiangan, yaitu membersihkan gulma atau rumput liar di sekitar tanaman agar tidak berebut nutrisi. Selain itu, tebu harus dijaga dari hama seperti tikus, penggeret batang, dan penyakit jamur.
Petani biasanya menggunakan metode alami maupun pestisida untuk menjaga tanaman tetap sehat. Masa panen tebu biasanya sekitar antara 12-18 bulan, tergantung jenis, varietas, dan kondisi pertumbuhan. Tebu yang siap panen ditandai dengan batang yang keras, penuh air, dan memiliki kadar gula tinggi. Tebu juga memiliki beberapa jenis, ada tebu kuning, tebu hijau, dan tebu ungu. Tebu yang manis biasanya dikonsumsi langsung, sedangkan jenis tertentu ditanam khusus untuk keperluan industri gula. Keberagaman jenis ini membuat tebu bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Namun di balik manfaatnya, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam budidaya tebu. Produktivitas tebu di Indonesia masih kalah dibanding negara lain. Selain itu, lahan subur semakin berkurang karena bersaing dengan tanaman pangan lainnya. Perubahan iklim juga memengaruhi kualitas pertumbuhan tebu. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan dukungan pemerintah agar tebu di Indonesia tetap dapat berkembang dengan baik. Jika kita melihat secara global, negara-negara penghasil tebu terbesar di dunia antara lain Brasil, India, Tiongkok, dan Thailand. Indonesia sendiri masih berusaha meningkatkan produksi gula agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa harus banyak mengimpor dari negara lain. Karena itulah, penelitian tentang bibit unggul tebu harus dilakukan agar hasil panennya semakin baik. Hal lain yang menarik, tebu dapat hidup kembali setelah dipanen dengan cara ratun atau tebang tumbuh. Artinya, batang tebu yang sudah dipotong bisa menumbuhkan tunas baru tanpa harus ditanam ulang dari awal. Teknik ini membuat petani lebih hemat biaya tanam dan waktu. Tebu bisa diolah menjadi banyak sekali produk. Dari nira tebu kita mendapatkan gula pasir, gula merah, gula cair, dan sirup. Dari tetes tebu, kita mendapatkan kecap, alkohol, bioetanol, hingga pakan ternak. Dari ampas tebu, kita mendapat kertas, papan partikel, briket, dan bahan bakar. Dari daun tebu, kita mendapatkan pakan ternak dan kompos. Dari abunya kita bisa membuat pupuk dan campuran semen, sehingga semua bagian tebu bisa dimanfaatkan tanpa terbuang. Dari sisi kesehatan, meskipun tebu identik dengan rasa manis, air tebu segar sebenarnya memiliki manfaat bagi tubuh. Air tebu mengandung karbohidrat alami, kalsium, fosfor, zat besi, serta antioksidan. Minuman ini bisa memberikan energi cepat, menyegarkan tubuh, bahkan dipercaya membantu menjaga kesehatan ginjal jika diminum dalam jumlah wajar. Air tebu juga sering dipilih sebagai minuman sehat alami dibanding minuman manis buatan. Kemudian, cara tumbuh tanaman tebu. Tebu termasuk tanaman yang ditanam dengan cara vegetatif, yaitu menggunakan batang sebagai bibitnya, bukan dari biji. Prosesnya dimulai dengan memilih batang tebu yang sehat, kuat, dan sudah cukup tua. Batang ini kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang disebut stek. Setiap stek biasanya terdiri dari 1-3 ruas batang tebu yang memiliki mata tunas. Potongan batang ini lalu ditanam di tanah yang sudah diolah. Tanah harus gembur, subur, dan cukup lembab agar tunas bisa cepat tumbuh. Setelah ditanam, dari mata tunas akan muncul tunas muda yang berkembang menjadi batang baru. Dalam waktu beberapa minggu, batang tebu mulai tumbuh tegak dengan daun-daun panjang dan runcing. Pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh sinar matahari, karena tebu termasuk tanaman tropis yang membutuhkan cahaya penuh. Selain itu, tebu membutuhkan air yang cukup, terutama pada masa awal pertumbuhan. Namun tanaman ini tidak boleh tergenang air karena bisa merusak akar. Oleh karena itu, petani biasanya membuat saluran irigasi di sekitar lahan tebu. Tebu juga memerlukan pemupukan agar kandungan gulanya tinggi. Petani memberikan pupuk organik maupun anorganik supaya tanah tetap subur. Setelah berumur sekitar 10-14 bulan, batang tebu siap dipanen karena kandungan niranya sudah penuh.
Demikian hasil observasi saya mengenai tanaman tebu. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa tebu bukan hanya tanaman biasa, melainkan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, manfaat besar, dan peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan memahami ciri-ciri, habitat, manfaat, serta cara merawat tebu, kita semakin menyadari bahwa tanaman di sekitar kita menyimpan banyak pengetahuan yang bermanfaat.